Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ubud Hardiana Pratiwi. Pada kesempatan kali ini pada tugas modul 3.1 untuk wawancara kepala sekolah. Kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah UPT SDN 163 Gresik, yaitu Bapak Anas Muhairi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini adalah berkaitan dengan tugas saya selaku CDB Bapak ya, angkatan 11 untuk mewawancarai kepala sekolah. Kemudian kalau mengganggu waktunya, Insya Allah tidak. nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Tidak apa-apa ya Pak ya? Monggo. Kemudian tidak mengganggu ini waktunya Insya ya. Allah. Bisa kita mulai Bapak ya? Monggo. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bapak ya, selama ini kan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Iya, seperti banyak hal yang sudah banyak yang tanya ke saya tentang hal itu. Jadi salah satu yang menjadi tolak ukur saya untuk mencari poin-poin problem dari sekolahan, terutama dilema etika tadi ya, itu memang banyak masukan dari para guru Mbak. Jadi kalau para guru itu biasanya kalau ada problem di sekolahan, di kelasnya terutama ya. Jadi kalau ada anak-anaknya yang terlalu berbuat kurang baik-baik untuk mereka, terutama di etika mereka yang agak negatif, mungkin mereka itu sharing ke saya seperti itu. Baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada dua hal yang benar tapi saling kontradiktif dari hal tersebut, biasanya saya akan mengambil dari pihak ketiga Mbak. Jadi seperti saya sendiri tidak penting untuk mengambil keputusan kalau nggak saya minta pertimbangan dengan para guru juga. Jadi kira-kira dari kedua hal baik itu, mana yang mungkin dari dua hal itu yang paling sedikit membuat ada yang paling mudah bagi kita lakukan, ataupun yang tidak membuat kontradiktif yang lain gitu loh. Jadi kehadiran orang ketiga dalam artian konotasinya positif ya Bapak ya? Ya betul. Jadi orang ketiga ini adalah seperti hanya tenaga pengajar, dari rekan guru, ataupun dari masukan dari tempat yang lain, seperti hanya mungkin dari lingkungan. Kalau mereka mengerti sesuatu, mungkin bisa menyampaikan ke saya. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah kalau menemukan hal kayak gitu ya Mbak, biasanya itu paling sering kita temui itu laporan dari para guru. Karena yang sering berinteraksi dengan saya itu ya otomatis para guru. Jadi kalau ada laporan dengan para guru, itu harus saya tindak lanjuti dan kita rumuskan apa permasalahannya. Seperti itu. Nah, dari situ tadi, hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika itu seperti apa? Efektifnya itu kalau kita ambil keputusan jika saya melibatkan para guru, dan dalam pengambilan keputusan itu juga mereka sudah paham kalau itu menjadi problem antara anak-anak dan juga nanti membuat problem juga bagi mereka. Dan utamanya nanti kalau mereka berhubungan dengan lingkungan itu akan membuat problem yang lebih besar. Itu akan kita buat satu cara bagaimana hal itu bisa terselesaikan. Selanjutnya Bapak ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu sering halnya kalau dilema etika, karena etika kan ada banyak
dari yang kita anggap hal baik ternyata guru di lingkungan itu nggak menerapkan hal yang sama, ataupun kebaliknya pada waktu etika itu kurang baik menurut kita, tapi lingkungan itu menganggap jadi hal biasa, itu menjadi problem sendiri buat kita. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran bagi dia bahwa hal itu sebenarnya nggak baik, tapi mereka menerima itu lingkungan seperti hal biasa. Tapi mau nggak mau kita sebagai tugas pendidik kita sampaikan itu nggak baik. Bagaimana mereka itu nanti menerimanya di masyarakat, mereka berproses itu nanti jadi langkah kedua dan langkah selanjutnya mungkin yang mungkin bisa mereka terapkan di lingkungan. Jadi secara tidak langsung kita harus mengedukasi setiap Betul, hari betul. dan berkelanjutan ya Bapak. Iya, betul. Nah, dari tantangan tersebut, adakah dari Bapak sendiri jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Apakah Bapak itu menyelesaikan di tempat atau membutuhkan jadwal rentang? Tergantung situasi apa yang kita hadapi, Mbak ya. Kalau itu memang terlalu kompleks, akan kita buat suatu langkah-langkah step by step gitu. Jadi ada jadwal tersendiri. Tapi kalau itu memang mudah untuk kita selesaikan, mungkin dalam 1-2 hari kita langsung bisa selesaikan dengan pemanggilan dan sebagainya. Tapi kalau memang itu bukan proses karena melibatkan lingkungan yang memang seperti itu harus kita benahi. Jadi ada langkah-langkah mungkin dengan pemanggilan dan sebagainya, nanti langkah-langkah itu banyak akan kita proseskan ke mereka. Berarti ya tergantung dengan permasalahan. Betul, besar kecilnya menghadapi permasalahan itu. Nah, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan Bapak? Yang pasti saya itu bekerja itu nggak sendiri, Mbak. Saya itu membutuhkan para guru, karena saya itu nggak mungkin bisa apa-apa, nggak ada apa-apanya saya kalau nggak tanpa guru. Jadi apapun itu nanti permasalahan yang timbul, saya akan melibatkan para rekan guru dan bagaimana kita menghadapi suatu problem yang sedang ada ini, bagaimana pemecahannya, dan nanti apa langkah yang kita hadapi dan kita lakukan. Kita akan membuat pertimbangan perundingan dengan mereka. Saling berkolaborasi. Pastinya ya, itu. pasti ya. Pasti. Pertanyaan terakhir ini Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik pastinya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lembaga etika tadi? Banyak hal yang menjadi problem dilema etika yang ada di lingkungan sekolah itu tidak akan bisa diselesaikan. Dan pengalaman yang bisa saya petik adalah saya kalau menyelesaikan itu pasti membutuhkan orang lain. Jadi nanti bagaimana saya menyelesaikan problem-problem itu dan ke depannya, dan memang itu didasarkan sebelumnya, bagaimana saya itu meminta bantuan oleh rekan-rekan guru, bagaimana kita mengidentifikasi tentang masalah itu, dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Jadi kita memang, terutama saya sendiri sebagai kepala sekolah, mengakui saya tidak akan bisa apa-apa tanpa mereka. Jadi saya minta bantuan kepada guru seperti itu. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Bapak ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas waktunya, jawaban jenengan sudah luar biasa sekali. Ngapunten kalau saya ada salah-salah kata dan perbuatan ya Bapak ya. Sama-sama. Saya mau nindir dulu, mau undur diri. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi yang pertama saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dari tempat saya bekerja, yaitu Bapak Anas Buhairi. Selanjutnya saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Samsuri Haryanto selaku Kepala Sekolah dari SD Alam ini. Oke, baik, langsung saja kita ke wawancara langsung. Selamat siang Pak Sam. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Sam? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Sam, kehadiran saya di sini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait hal tugas saya selaku CGP Angkatan 11, yakni demonstrasi kontekstual mewawancarai 2 kepala sekolah tentang kasus dilema etika atau rujukan moral. Kapunten kalau mengganggu waktunya ini Bapak ya. Ya. Langsung saja Bapak ya. Oke, siap. Siap. Untuk yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Puput.
sudah berkenan hadir di lembaga kami yang terkait dengan pertanyaan dengan identifikasi tidak ada kasus dilema etika atau keputusan moral. Yang pertama adalah kita mencari data di lapangan terkait isu-isu ataupun kasus yang ada, apakah itu termasuk dilema etika apakah termasuk keputusan moral. Dan tentunya dari kasus-kasus data yang kita temukan itu tentunya kita ingin mencari solusi supaya kasus itu tidak menjadi lebih besar sehingga secepatnya mendapatkan solusi sehingga terselesaikan masa di lembaga. Baik, jadi mencari data di lapangan, kemudian mencari solusi bersama nih Pak. Selanjutnya Bapak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus yang mungkin mengandung dilema etika, jadi tadi yang pertama kita sudah mempunyai data dari lapangan. Setelah itu kita ada koordinasi dan komunikasi. Jadi kita musyawarahkan dengan dewan pendidik yang ada di lembaga kami, dan nanti permasalahan yang ada di lapangan itu kita musyawarahkan di pertemuan itu, dan nanti akan kita ke pimpinan kita yaitu Sulati Yayasan. Jadi karena SD Alami sudah nama yayasan, maka segala apapun yang terjadi maka kita akan serahkan ke yayasan dan segala solusi yang kita ambil bersama dewan pendidik. Jadi dalam musyawarah itu kita melibatkan stakeholder yang terlibat. Jadi tidak hanya dewan guru, mungkin ada perwakilan murid ataupun mungkin dari komisi atau pahilipan murid yang mungkin bisa kita ajak untuk berkolaborasi bersama. Siap. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan selama ini untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan? Jadi yang pertama tadi sudah kita jalankan yaitu mengambil data dari lapangan. Ya, setelah itu kita masuk skala prioritas permasalahan itu yang kita musyawarahkan bersama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini mungkin yayasan, ya komite dan juga dewan guru. Dari permasalahan itu nanti apa yang perlu sekiranya menjadi solusi, apa yang menjadi permasalahan, apa yang bisa kita solusinya paling cepat. Artinya tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan di tingkat guru. Nanti ada permasalahan mungkin nanti penyelesaian itu harus lewat yayasan. Jadi dari pimpinan kita harus memprioritaskan mana yang menjadi permasalahan tersebut. Berarti dapat diartikan mencari data dulu, kemudian masukkan skala prioritas mana yang skalanya itu lebih berat gitu ya kan, kemudian duduk bersama untuk bermusyawarah mencari solusi gitu ya, seperti itu ya Bapak ya. Selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut Bapak? Jadi dalam mengambil keputusan supaya efektif itu yang pertama kita kedepankan komunikasi. Jadi karena kita berhubungan dengan dewan guru, dengan wali murid, dengan siswa, dan di yayasan itu tentunya yang pertama adalah komunikasi. Bagaimanapun suatu permasalahan tapi tidak ada komunikasi, tidak ada solusi. Kalau sudah ada komunikasi, nanti tindak lanjutnya seperti apa, solusinya akan berjalan dengan efektif. Itu yang menurut saya bisa yang menjadi jembatan antara yayasan dan juga dewan guru. Komunikasi paling terpenting ya Bapak ya. Kemudian tantangannya ini Bapak dalam mengambil keputusan tersebut apa sih Pak? Tantangannya ketika kita diamankan menjadi pemimpin pembelajaran di lembaga ini, jadi kita membagi beberapa dewan guru itu, ternyata sebagian guru itu mungkin masih ada hubungan kekeluargaan dengan pihak yayasan. Jadi ketika nanti sebagai pimpinan itu membuat kebijakan, tentunya nanti akan berefek kepada semua guru. Dan nanti ketika efeknya itu mungkin tidak sama antara guru satu dengan guru yang lain, tentunya guru yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan yayasan otomatis akan komunikasi dengan pihak yayasan, itu yang menjadi kendala kita. Jadi suatu kebijakan itu tidak bisa diterima secara merata, tapi ketika ada dewan guru yang punya hubungan kekeluargaan dengan yayasan, otomatis nanti akan
komunikasi dengan pihak yayasan sebagai mungkin ada kekerabatan. Jadi garis bawahi tadi kerabatan ya tantangannya. Siap. Kemudian apakah Bapak sendiri memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu, Pak? Atau hanya langsung diselesaikan saat itu juga? Jadi ketika di lembaga ini di bawah nama yayasan itu ada setiap bulannya itu sebagai musyawarah evaluasi. Jadi ketika ada permasalahan yang mungkin tidak serta-merta ditangani di tempat, kita bawa pada rapat evaluasi. Jadi rapat evaluasi ini tidak serta-merta harus menunggu jam ini atau setiap tanggal ini. Ketika ada suatu permasalahan, ketika itu masuk skala prioritas, maka pihak sekolah akan mengusahakan untuk segera merapat. Rapat evaluasi itu juga tujuannya supaya apa yang jadi permasalahan itu segera terbawa dan mendapat solusi, dan solusi itu nanti akan secepatnya tidak berlarut-larut. Siap, berarti ada jadwal tertentu. Ya. Selanjutnya bahwa apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk mengambil keputusan kita selalu melibatkan semua pihak. Artinya dengan jalan musyawarah, kita komunikasi, kita kolaborasi sehingga semua guru itu merasa terlibatkan untuk mengambil keputusan. Jadi suara guru harus diterima. Mungkin dalam diri juga ada suara murid, ada kepentingan murid itu dalam lembaga ini kita juga melibatkan guru. Artinya tidak hanya kepala sekolah secara otoriter memberikan keputusan A, tapi tidak melibatkan guru tidak. Jadi semua permasalahan solusi yang kita ambil adalah semuanya dari partisipasi dari semuanya guru. Jadi semuanya nanti merasa bertanggung jawab untuk punya kewajiban menyelesaikan masalah itu. Jadi nanti akan kita lihat bersama dan intinya nanti akan kita serahkan bahwa yayasan bahwa kita sudah melaksanakan suatu kolaborasi bersama dengan guru dan solusinya kita selesaikan bersama sebagai komitmen kita. Jadi semua stakeholder hadir untuk berkolaborasi dan pastinya menjalin komunikasi yang baik ya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari semua yang telah disampaikan, ada bagian pelajaran yang bisa Bapak petik dan pastinya dibuat apa ya istilahnya pengalaman dalam mengambil keputusan itu Pak. Pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil ketika di lembaga itu menemui sebuah permasalahan atau dilema, mengenai dilema etika ataupun kerujukan moral. Hikmah yang pertama yaitu kita perlu kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak. Tentunya karena kita di bawah yayasan, ada yayasan, ada dewan guru, tenaga pendidikan, ada perwakilan dari komite ataupun paguyuban murid yang mungkin dalam kolaborasi itu bisa nanti akan membuat atau menimbulkan atau memunculkan sebuah solusi yang bisa kita terapkan untuk dilema etika itu tidak ada seperti itu atau untuk diminimalisir, tidak terlalu banyak permasalahan yang muncul. Yang kedua perlunya menjalin komunikasi yang intens terhadap berbagai stakeholder yang kita libatkan, sehingga dengan komunikasi ini akan memperlancar bagaimana solusi ditemukan jika ada permasalahan. Dan tidak ada solusi maka komunikasi tidak berjalan lancar, karena kita ada beberapa hal yang perlu atau beberapa pihak yang perlu kita libatkan, jadi harus kita jalin komunikasi yang intens. Terus yang ketiga adalah kita selalu berbudayakan untuk evaluasi. Jadi terkait dengan beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan itu solusinya adalah dengan evaluasi yang intens, yang istiqomah, sehingga hal-hal yang dianggap permasalahan itu akan segera teratasi dan ketemu solusinya ketika ada evaluasi yang istiqomah. Siap, terima kasih. Kalau boleh saya garis bawah ini Pak ya, dari pembelajaran yang Bapak petik itu ada 3 poinnya. Yang pertama pentingnya kolaborasi, yeah. Kemudian yang kedua menjalin komunikasi yang intens sehingga menyebabkan keefektifan seperti itu. Kemudian yang terakhir mengevaluasi berkelanjutan, di mana nanti kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan tepat guna. Yeah. Terima kasih luar biasa Pak Sam, ngapunten ya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan Bapak ya. Jangan kapok-kapok. Semoga Bapak sehat selalu,
dan terima kasih juga sekali lagi. Ucapan terima kasih secara di lembaga kami meskipun belum bisa menyampaikan. Sami-sami. Sudah Pak Bangge, saya akhiri kegiatan siang kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.